teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan bahas materi tentang turunan trigonometri ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi turunan trigonometri, saya mau review dulu sedikit mengenai konsep dasar turunan atau aturan-aturan dasar dalam turunan aljabar. Oke? Oh iya, jangan lupa sebelum nonton videonya di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 biar nanti teman-teman semua dapat update-updatean terbaru dari video-video pembelajaran terutama untuk SMA. Mudah-mudahan bisa membantu dan menginspirasi. Oke? Yuk kita masuk ke definisi turunan dulu ya. Kita lihat apa sih turunan gitu ya. Mungkin kita banyak sekali mendapatkan atau mendengar definisi dari turunan, atau mungkin masih bingung gitu ya turunan itu apa. Tapi saya pribadi mendefinisikan turunan ini sebagai kelajuan sesaat sesuatu terhadap sesuatu. Mungkin selama yang kita tahu yang namanya kelajuan itu kan adalah sesuatu terhadap waktu gitu ya. Misalkan jarak terhadap waktu, perubahan atau perpindahan terhadap waktu, kemudian perubahan misalnya perubahan volume gitu ya terhadap waktu, itu adalah kelajuan. Tapi sebenarnya yang namanya kelajuan itu tidak harus terhadap waktu, tapi terhadap apapun juga boleh gitu ya. Pokoknya sesuatu terhadap sesuatu yang lain gitu. Nah, yang namanya kelajuan itu adalah misalkan saya punya dua unsur ya, yaitu unsur X dan unsur Y. Kita mau cari kelajuan dari yang namanya unsur Y terhadap unsur X. Unsur X-nya ini mungkin bisa jadi waktu, mungkin bisa jadi panjang, mungkin bisa jadi suhu dan sebagainya lah ya, yang penting bisa berubah dia. Nah, jadi yang namanya perubahan itu kan bisa kita tulis dari Y2 min Y1 yang namanya perubahan ya, atau bisa kita sebut dengan delta namanya. Dibagi dengan delta juga, artinya kalau perubahan itu delta dari apa yang mau dihitung per delta terhadap apanya gitu ya. Jadi delta Y terhadap delta X, artinya perubahannya terhadap perubahan X itu dinamakan dengan kelajuan gitu. Nah, kemudian apa kelajuan sesaat? Gitu kan tadi kan turunan katanya kelajuan sesaat. Apa itu kelajuan sesaat? Jadi kelajuan sesaat itu adalah ketika perubahan penyebutnya itu kita buat menuju nol gitu ya, itu namanya sesaat. Ya, perubahan sesaat. Ketika si delta X ini kita buat menuju nol, maka kita punya Y2 min Y1-nya Y2 min Y1 per delta X, di mana delta X-nya ini menuju nol gitu. Itu berarti artinya sesaat sempit sekali gitu range-nya gitu. Nah, ini disebut dengan turunan, teman-teman. Nah, dari rumus ini nanti bisa berkembang lagi, kita tulis sebagai definisi dari turunan, yaitu limit H menuju 0. H itu bisa disebut dengan delta X-nya gitu atau perubahannya. Itu sama dengan Fx plus H gitu ya. Fx plus H itu adalah Y2-nya. Ya, jadi X-nya ini berubah dari X ke X plus H, berarti ada delta gitu ya. Deltanya itu sebanyak H, tapi H-nya ini delta ini menuju 0 gitu ya. Jadi nilai fungsi X plus H dikurangi fungsi Fx. Ini namanya turunan gitu. Nah, disimbolkan dengan F aksen. Jadi F aksen adalah turunan pertama. Nah, ada banyak sebenarnya simbol-simbol yang lain dalam turunan ya. Yang pertama adalah tadi F aksen. Ya, F aksen X itu adalah turunan pertama dari Fx terhadap variabel X gitu ya. Kemudian kalau F aksen itu turunan pertama, nanti ada F double aksen itu turunan kedua, nanti ada F triple aksen itu turunan ketiga dan seterusnya gitu ya. Aksennya. Kemudian bisa juga dituliskan dy dx. dy dx ini berasal dari delta y per delta x. Cuman ketika delta x-nya ini kita buat menuju 0, maka delta y-nya pun akan sempit sekali, range akan menuju 0. Maka nanti dituliskan dalam bentuk dy per dx gitu ya. Artinya dy per dx ini adalah simbol, teman-teman ya, nggak boleh dy-nya dicoret gitu, nggak boleh gitu, jadi dy per x. Ini simbol dari turunan. Jadi kalau ada tulisan dy dx itu sama aja kayak f aksen x gitu. Tentukanlah dy dx, oh berarti ditanya turunan pertamanya. Nah, kalau dy dx adalah turunan pertama, maka turunan keduanya gimana dong? Ini d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah turunan kedua dan seterusnya. Jadi nanti d pangkat 3 y per dx pangkat 3, nah itu adalah turunan ketiganya dan seterusnya gitu ya. Itu simbol-simbolnya, teman-teman. Oke,
Sekarang bagaimana cara menurunkan? Yang pertama, yang paling dasar itu adalah kita menurunkan fungsi pangkat atau fungsi polinom. Ya, contoh seperti ini. Ada f(x) sama dengan ax pangkat n, di mana a ini adalah konstanta. Maka f aksen x adalah caranya n-nya kalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 gitu ya. Jadi pangkatnya kalikan ke depan, kemudian dikurang 1. Hasilnya akan menjadi an dikali x pangkat n min 1. Gitu. Nah, supaya lebih jelas kita ambil contoh seperti ini. Saya punya 4x pangkat 3. Dicari adalah turunannya. Maka boleh kita tulis f aksen x itu sama dengan, lihat, 3, ini pangkatnya nih, 3 kali 4 gitu ya, jadi 12. X pangkatnya dikurang 1, jadinya adalah pangkat 2. Jadi 12x pangkat 2. Ditambah dengan 2 kali 2 jadinya 4 gitu ya, turun kalikan ke depan jadinya 4x pangkatnya jadi 1 pangkat 1 gitu. Kalau pangkat 1 nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa. 5x, nah berarti min, ini kan pangkat 1 sebenarnya teman-teman ya, pangkat 1 kalikan ke 5 jadi min 5, tetap x nya nanti berubah jadi pangkat 0. Kalau pangkat 0 kan berarti habis dong teman-teman ya, atau jadi angka 1 gitu ya, berarti kali 1, berarti ini nggak usah ditulis gitu. Artinya bisa kita untuk memudahkan gitu ya, kalau cuma 5x doang maka diturunkan jadi ya 5 aja gitu. Kemudian kalau konstanta diturunkan jadi 0 gitu, karena kan ini x pangkat 0 ya, habis. Inilah turunan pertamanya. Jadi 12x kuadrat tambah 4x min 5, satunya konstanta diturunkan, habis, hilang gitu. Itu adalah turunan pangkat. Oke. Nah, jadi yang namanya turunan itu teman-teman bisa dikerjakan satu persatu jika dipisah dengan tanda tambah atau kurang gitu ya. Nah, tapi kalau dipisah dengan tanda kali atau perkalian dua fungsi, maka nanti caranya akan berbeda. Misalnya saya punya fx sama dengan u kali v. U ini adalah fungsi dalam x ya, dengan catatan di sini u dan v itu adalah sebuah fungsi dalam x. Ya, jadi bukan bilangan. Nah, nanti cara menurunkannya nggak boleh langsung u aksen kali v aksen gitu, nggak boleh teman-teman. Tapi harus menggunakan cara seperti ini. U aksen v tambah v aksen u. Jadi pertama u-nya dulu diturunkan, baru kalikan v, lalu v-nya turunkan, baru kalikan u gitu. Oke, supaya lebih mudah kita lihat ya. Ini fx sama dengan x kuadrat plus 3 dikalikan dengan x kuadrat min 5x plus 1. Sebenarnya ini boleh dikalikan, diuraikan semua gitu ya. Cuma nanti nggak kelihatan rumusnya. Saya mau menunjukkan pemakaian rumus ini dulu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini ada perkalian dua buah fungsi teman-teman. Ini adalah fungsi dalam x, ini pun fungsi dalam x. Ini kita misalkan u, ini kita misalkan v. Maka boleh kita tulis ya, jadi u-nya itu adalah x kuadrat plus 3, berarti u aksennya artinya turunannya itu adalah 2x. Kemudian yang v-nya itu adalah x kuadrat min 5x plus 1, maka v aksennya atau turunannya adalah 2x min 5 ya. Jadi dengan menggunakan turunan pangkat yang tadi, yang nomor 1. Oke, sekarang dari sini langsung aja kita susun ya. Langsung kita susun, maka f aksen x-nya boleh kita tulis sama dengan u aksen kali v, berarti 2x dikalikan dengan x kuadrat min 5x plus 1 ditambah v aksen u, berarti v aksen itu 2x min 5 dikalikan dengan x kuadrat plus 3 gitu ya, v aksen kalikan u. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita kalikan ke dalam ya kurungnya, jadi 2x pangkat 3 min 10x kuadrat ditambah 2x, kemudian ini ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 6x min 15. Berarti ini hasilnya akan menjadi 4x pangkat 3 kuadrat nih, oh ini kuadrat, jadi min 15x kuadrat ditambah dengan 8x min 15. Nah, jadi inilah turunannya teman-teman. Oke, jadi nggak boleh langsung turunin u-nya, turunin v-nya, turunin berkali, nggak boleh ya. Jadi harus menggunakan u aksen v tambah v aksen. Lanjut, yang ketiga adalah turunan pada pembagian dua fungsi. Jadi kalau tadi u kali v, sekarang u per v ya, u per v.
Nanti caranya adalah dengan menggunakan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita ambil contoh misalkan 2x kuadrat min 3 per 3x min 1. Nah berarti kalau gini teman-teman, kita lihat berarti yang bagian atas ini adalah U-nya, bagian bawah ini adalah V-nya. Kita bongkar dulu secara manual ya, pelan-pelan. Kita punya U-nya berarti di sini adalah 2x kuadrat min 3, maka kita dapat U aksennya adalah 4x teman-teman. Min 3-nya hilang karena dia konstanta. Kemudian kita punya V-nya adalah 3x min 1, berarti V aksennya adalah 3, min 1-nya hilang karena dia konstanta. Nah berarti nanti F aksennya bisa kita rangkai dari sini. F aksen X-nya adalah U aksen V. Ini U aksen kalikan V, berarti 4x dikalikan dengan 3x min 1 lalu dikurang V aksen kali U. V aksen berarti 3 dikalikan U, yaitu 2x kuadrat min 3 per V kuadrat. V nya itu 3x min 1 kuadrat. Nah ini bisa diuraikan ya, yang atasnya jadinya adalah 12x kuadrat min 4x, ini min 6x kuadrat plus 9 per, ini boleh diuraikan, boleh dibiarkan juga nggak apa-apa ya, 3x min 1 kuadrat jadinya adalah 6x kuadrat min 4x plus 9 per 3x min 1 kuadrat. Nah ini adalah turunan pertamanya teman-teman. Oke. Nah mudah-mudahan bisa diikuti ya, ini supaya teman-teman lebih paham. Bisa coba-coba lagi nanti bikin U per V sendiri, bikin fungsi sendiri, nanti baru turunkan sendiri gitu ya. Oke, sebenarnya yang keempat yaitu adalah turunan rantai atau aturan rantai. Nah aturan rantai itu seperti apa? Kita lihat, kita punya sebuah fungsi komposisi teman-teman, f(gx), artinya ada sebuah fungsi di dalam fungsi f. Nah caranya adalah pertama turunkan dulu fungsi f-nya tanpa mengubah gx-nya, lalu kalikan dengan turunan dari gx-nya itu sendiri ya. Nah supaya lebih mudah kita ambil contohnya seperti ini. Nah aturan rantai ini nanti akan sangat digunakan sekali untuk menurunkan fungsi trigonometri teman-teman ya, karena ini judulnya adalah turunan trigonometri. Sebetulnya nanti ini akan sangat digunakan, jadi makanya ini harus diperhatikan dengan baik. Oke, bagaimana cara menurunkan fungsi y ini? Kita lihat. Berarti kita punya di sini adalah pertama kita turunkan dulu teman-teman pangkat yang paling luar dulu. Jadi ibaratkan fx-nya itu adalah pangkat 10, kemudian gx ini adalah yang ada di dalam pangkat 10-nya ini teman-teman. Jadi pertama kita kalikan dulu 10-nya ke depan gitu ya. Turunkan pangkat 10-nya seperti menurunkan pangkat biasa saja tanpa mengubah fungsi di dalamnya ini, tanpa mengubah si gx-nya ini gitu ya. Kemudian setelah selesai, jadi kan tinggal 10, kemudian pangkatnya dikurang 1 jadi 9 gitu ya. Gampang banget kan? Kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi gx-nya, yaitu fungsi 2x plus x kuadrat plus 5x-nya. Jadi di sini adalah 2x plus 5 gitu. Nah kalau mau diselesaikan, boleh nanti 2x plus 5-nya kalikan ke 10, jadinya adalah 10x plus 50 kalikan dengan x kuadrat plus 5x pangkat 9. Oke, mungkin cukup sekian review dari aturan dasar turunan aljabar ini sebagai modal nanti untuk lanjutkan ke materi yang kedua mengenai turunan trigonometri dasar. Oke, jadi ada berapa nih? Ada 4 ya tadi ya. Yang pertama adalah turunan pangkat, yang kedua adalah turunan perkalian, yang ketiga adalah turunan pada pembagian, yang keempat adalah turunan aturan rantai gitu ya. Nanti ini keempat aturannya akan kita gunakan untuk menghitung, untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri teman-teman. Oke, itu aja. Silakan kalau ada yang belum paham boleh diulang-ulang lagi videonya, dan kalau misalnya masih belum paham juga boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sekali lagi silakan di subscribe channel Diskusi Matematika 54 supaya nanti teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.